Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan dan dihormati, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, aktivitas hidup sehari-hari demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Yahruju minaz zulumati ilan nur. Peran Muhammad sebagai Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk membimbing manusia, menyelamatkan kehidupan manusia, dan untuk menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Para Tribuners yang berbahagia, dalam mencapai hidup yang berbahagia, ada 3 pilar keberagamaan yang mesti dan wajib tegak lurus di dalam diri setiap manusia. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang kedua ihsan. Iman adalah akidah yang kuat, yang menjadi dasar, menjadi tonggak bagi seorang muslim untuk mencapai derajat sebagai insan kamil, mencapai derajat manusia muslim yang bertakwa. Kemudian pilar yang kedua adalah Islam. Islam dalam arti adalah syariat. Iman yang kuat akan menjadikan manusia menjalankan syariat dengan baik. Syariat yang dijalankan dengan baik tentunya melalui amal dan ibadah yang soleh. Melalui amal ibadah yang soleh inilah ketakwaan akan terbina, akan meningkat kualitasnya, sehingga akan menjadilah manusia itu manusia yang bertakwa, yang dijamin oleh Allah, dikategorikan oleh Allah sebagai manusia yang mulia. Semulia-mulia manusia adalah orang yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Yang ketiga adalah pilar ihsan. Ihsan dimaksudkan adalah sebagai suatu cerminan sikap, perilaku, perbuatan, tutur kata, bahkan persepsi dan obsesi manusia. Bahwa ihsan itu berkategori nilai yang baik, nilai yang mulia. Selalu juga disebut dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini adalah cerminan daripada kekuatan iman dan kesolehan amal serta kualitas takwa manusia. Ihsan ini juga merupakan aksesoris bagi kehidupan manusia untuk menghiasi bagaimana cerminan kekuatan iman dan amal ibadah yang soleh itu. Maka muara daripada iman dan Islam itu adalah akhlakul karimah. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tugas Rasul yang paling utama diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam perjalanan hidup, menegakkan pilar keberagaman ini tentu saja selalu saja menghadapi halangan, rintangan, dan bahkan tantangan. Tantangan dan halangan serta rintangan itu selalu dikategorikan sebagai problema kehidupan. Menegakkan
keimanan yang kuat, menjalankan syariat yang benar, dan tentu saja beramal dan beribadah yang soleh. Untuk meningkatkan ketakwaan itu, manusia akan dihadapkan kepada berbagai hal, berbagai tantangan, dan yang kita katakan dengan problema kehidupan. Tidak mudah memang sebenarnya untuk menjalankan itu, tetapi ada tuntunan, ada aturan, ada rel yang harus diikuti, dan itu sudah diterangkan oleh Allah melalui Rasulnya, dan diberi petunjuk itu di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Apabila kita berpegang pada Al-Quran dan sunnah, tentu tidak akan sesat selamanya. Begitulah yang dimaknai dari hadis Rasulullah, taraktu fikum amrain fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatur rasulih. Dalam kehidupan manusia, untuk menegakkan 3 pilar ini tadi, tentu saja boleh jadi manusia akan mengalami hal-hal yang menjadikan tantangan dalam hidup ini. Problema kehidupan rasanya seperti seolah kodrat bagi manusia. Tidak semua manusia bisa menghadapi tantangan dan rintangan serta menyelesaikan problem kehidupan itu dengan baik. Di sini perlunya adanya keteguhan iman, komitmen terhadap amal ibadah, dan tentunya kebesaran hati manusia untuk mencerminkan akhlakul karimah dalam sikap dan perilaku hidupnya sehari-hari. Problema manusia tentu saja akan beraneka ragam, baik persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari dalam dirinya sendiri maupun persoalan-persoalan yang dipengaruhi oleh lingkungan, situasi kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Manusia yang berproblem tentunya akan mengganggu, akibatnya akan mengganggu ketenangan hidupnya. Manusia akan galau, manusia akan resah, dan boleh jadi manusia akan jatuh pada keputusasaan karena beratnya beban hidup akibat problema yang dihadapi tadi itu. Disinilah letaknya manusia memerlukan suatu kekuatan untuk bisa bertahan menghadapi problema itu dan bisa menang dalam memperjuangkan solusi yang terbaik bagi penyelesaian problema itu. Dalam persepsi konseling dan konseling Islami, bahwa manusia itu pada dasarnya sudah diberikan potensi untuk menyelesaikan problema kehidupan itu. Yang diperlukan dari manusia adalah kekuatan untuk memberdayakan potensi itu. Kekuatan memberdayakan potensi inilah yang memerlukan latihan, memerlukan pembiasaan yang baik, dan tentunya memerlukan pendidikan yang akurat agar dia bisa menyelesaikan problema hidupnya. Dalam pandang persepsi konseling dan konseling Islami, ya manusia itu bukan tidak berhasil menyelesaikan masalahnya atau bukan tidak mampu menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak bisa memberdayakan potensi tadi sehingga merasa tidak mampu. Dan disinilah yang dinyatakan bahwa konsep dirinya tidak teguh, konsep dirinya rapuh, self konsepnya terganggu, dan rasa kepercayaan dirinya, self confidence-nya rendah, sehingga tidak bisa diberdayakan dengan baik. Dalam persepsi Islam, ada satu hal yang paling utama, bahwa fungsi tauhidnya tidak tegak pada proporsi yang benar. Di sini persoalannya. Kita kembali kepada pilar yang pertama tadi adalah
iman yang kuat, yang tegak lurus di dalam dadanya, bahwa bagaimana manusia bisa memfungsikan imannya itu, tauhidnya itu pada proporsi yang benar, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapinya bisa didudukkan pada proporsi yang benar. Dalam pandangan Islam, bahwa problema kehidupan itu bukan tanda kebencian Allah, tetapi pada dasarnya tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Bagi orang yang beriman, masalah problema kehidupan adalah ujian. Untuk apa? Untuk melatih dirinya bisa menyelesaikan problema itu dengan baik. Kekuatan imannya, kekuatan amal solehnya akan menopang, memberikan kekuatan, memberikan inspirasi baginya untuk menyelesaikan problema itu dengan baik. Sehingga dengan selesainya problema itu akan teruji keimanannya, bahkan Allah akan menilai imannya semakin tinggi, semakin kuat, semakin tinggi kualitasnya. Disinilah manusia akan naik peringkat, naik level, apabila dia bisa menyelesaikan problema kehidupannya dengan baik. Memang bagi orang yang selalu berbuat dosa, ya problema kehidupan itu mungkin adalah karena balasan dari Allah atas perbuatannya. Dan boleh jadi juga karena laknat Allah terhadapnya. Tetapi dalam persepsi konseling Islami, tentu saja persoalan-persoalan yang dihadapi ini memerlukan satu kekuatan pada diri manusia yang sudah memang merupakan potensi yang dianugerahkan Allah itu untuk diberdayakan tadi itu. Oleh itulah dalam konseling Islami kita akan melihat dari dua sisi. Dari satu sisi adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual menjelaskan bahwa manusia memerlukan ketenangan hati, karena kebahagiaan itu indikasinya adalah ketenangan hati, ketentraman jiwa. Manusia harus dimuarakan kepada suasana ketenangan hati dan ketentraman jiwa itu. Ketenangan hati itu sifatnya adalah spiritual. Kekuatan spiritual, kekuatan mental itulah yang harus dipupuk dan dibina. Ketenangan hati itu harus dicapai pada sumber aslinya. Sumber asli ketenangan hati itu adalah Allah. Oleh itu, merasa dekat dengan Allah, selalu mengingat Allah, dan selalu menghambakan diri dan berbakti kepada Allah, itu adalah upaya untuk mencapai ketenangan hati. Allah telah menjelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Wallazina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ditegaskan lagi oleh Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sadarilah, hayatilah bahwa dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Para tribunes yang berbahagia, disinilah persoalan penegakan 3 pilar keberagamaan tadi itu, bahwa bagaimana manusia digiring untuk menyelesaikan problemanya agar tercapai ketenangan hati. Upayanya adalah bagaimana manusia bisa berada dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu tentunya harus dengan ibadah. Allah didekati dengan ibadah-ibadah, terutama ibadah yang mahdah, dan juga tidak kalah pentingnya ibadah yang ghairu mahdah. Ibadah mahdah salah satu antaranya adalah sholat. Sholat bukan hanya sholat 5 waktu,
tetapi adalah solat yang daimun, yang sentiasa, yang berkekalan. Dalam arti adalah zikrullah, mengingat Allah. Dengan mengingat Allah sentiasa, manusia akan mencapai ketenangan hati itu. Allah juga sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam manusia itu dianjurkan dan dimotivasi untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, sebagai ibadah tambahan yang sangat bernilai. Yang ini akan menghantarkan manusia, akan diangkat oleh manusia ke tempat yang terpuji oleh Allah. Dan disinilah letak daripada pendekatan diri kepada Allah tadi itu, mencapai ketenangan hati. Problema yang susah, yang membuat kita galau, membuat kita resah, membuat kita gelisah, bahkan mungkin bisa membuat putus asa, tentu saja kita adukan kepada Allah dalam sholat tahajud itu. Kita minta kepada Allah jalan keluar untuk menyelesaikan masalah itu. Dengan selesai masalah itu, Allah mengabulkan doa kita, dan di sanalah kita merasa lega, merasa tertolong oleh Allah, karena bisa diberikan jalan keluar oleh Allah yang terbaik menyelesaikan masalah itu. Dan di sanalah penyakit hati akan dicabut oleh Allah, kegelisahan dan berbagai penyakit hati lainnya. Itu dijelaskan lagi oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Al-Quran itu diturunkan untuk mencabut penyakit hati manusia, dan akan sangat dirasakan ketika manusia memang membaca Al-Quran, menghayati makna Al-Quran, dan mengamalkan ajaran Al-Quran itu. Kemudian berbicara masalah penyakit hati, tentu saja kita bisa melihat menurut Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, dan menurut Atiyah Al-Abrasi dalam bukunya Ruhut Tarbiyah, menurut Ahmad Fuad Al-Ahwani dalam bukunya Falsafatut Tarbiyatul Islamiyah, bahwa penyakit hati itu akan membuat manusia mengeringkan nilai spiritual di dalam jiwanya, akan melemahkan mentalnya, dan tentunya akan berakibat persepsi dan obsesinya akan miring dalam menjalankan agama dan menjalankan misi kehidupannya untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat tadi itu. Oleh itulah Al-Ghazali juga mengatakan bahwa penyakit hati itu harus dilakukan, harus dihapus, harus dibersihkan dengan yang selalu diistilahkan dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan Atiyah Al-Abrasi juga menyatakan mengganti sifat-sifat yang mazmumah, mengganti sifat-sifat yang tercela itu kepada sifat-sifat yang fadilah, sifat-sifat yang utama. Konseling Islami memberikan nasihat kepada konselinya yang bermasalah, bahkan membimbingnya, mendampinginya untuk bisa merubah sikap, merubah persepsi, dan merubah obsesi dari ketakutannya terhadap masalah, dengan berganti kepada kegembiraannya untuk menerima masalah dengan senang hati, karena dia yakin masalah pasti akan dapat diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, karena masalah itu adalah ujian bagi manusia.
Inilah yang diperlukan oleh konseling Islami. Selain daripada dimensi spiritual, juga ada dimensi material. Di sini diperlukan kekuatan dan daya intelektual. Seorang manusia yang bermasalah akan dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik apabila dia mempunyai daya intelektual yang baik, yang tinggi. Katakanlah manusia yang cerdaslah yang akan lebih terjamin dapat menyelesaikannya dengan baik, masalahnya dengan baik, dibanding dengan orang yang kurang cerdas. Oleh itulah dalam dimensi material, pada perspektif konseling Islami, ya manusia ini, konseli ini harus memang memiliki tingkat pendidikan yang baik. Harus dididik, harus dibimbing, harus dibiasakan, harus dilatih untuk bisa cerdas. Kecerdasan inilah nanti yang akan menjadi faktor pendukung utama untuk bisa memberdayakan potensinya tadi dalam kerangka penyelesaian masalah yang kita sebut dengan problem solving tadi itu. Oleh itulah makanya ilmu pengetahuan, pengalaman, dan sekaligus praktik terhadap pengamalan ilmu pengetahuan tadi sangat diperlukan bagi seorang muslim agar dia bisa survive dalam hidup ini, sehingga dia bisa mengatasi problema kehidupannya dan mencapai kebahagiaan dengan identitas dirinya menjadi seorang manusia yang beriman, yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Ada satu keyakinan yang harus ditanamkan dalam upaya konselor membimbing konselinya. Keyakinan bahwa ketakwaan itu akan memberikan kekuatan spiritual, kekuatan mental, dan kekuatan memberdayakan potensi itu tadi. Dalam surah At-Talaq ayat Allah sudah juga menyatakan dalam ayat 1 dinyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan Allah selalu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Bahkan dinyatakan oleh Allah akan diberikan rezeki yang dia tidak akan sangka-sangka dari mana datangnya, yang tidak pernah diperhitungkan dari mana datangnya. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 2, Allah juga menyatakan wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan dalam hal rasa. Meskipun dari secara material sedikit, tapi kecukupan yang dapat dirasakan itu diberikan oleh Allah sebagai nilai, sehingga orang-orang yang bertakwa itu tidak merasa kekurangan. Meskipun secara material diukur masih kurang, tapi rasa, kelezatan rohaniah, kelezatan spiritual itu dimiliki oleh orang-orang dan dianugerahkan kepada orang-orang yang bertawakal tadi itu. Disinilah konselor membimbing dan melatih, memberdayakan potensi para konseli yang bermasalah tadi itu untuk bisa memberdayakan potensinya dengan baik. Sehingga dalam prinsip konseling Islami ada yang perlu ditanamkan di awal adalah self understanding. Memahami diri sendiri. Orang yang bermasalah boleh jadi tidak paham dengan dirinya. Ya, boleh jadi dia kabur pemahaman tentang masalah yang dihadapinya, sehingga dia merasa bingung, merasa galau, merasa gelisah, dan disinilah titik
persoalannya sehingga dia tidak menemukan jalan keluar, solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga boleh jadi akan jatuh kepada keputusasaan. Oleh itulah penjelasan konselor membimbing dan menasehatinya untuk melihat potensi dirinya yang sudah dianugerahkan oleh Allah itu. Dia paham dengan kelebihannya dan sekaligus paham dengan kekurangannya. Kepahamannya inilah yang akan menjadi dasar dia tidak akan galau, tidak akan resah apabila menghadapi sesuatu yang sulit sekalipun. Kemudian berlanjut kepada self-acceptance, penerimaan diri yang baik, yang tulus, yang pasrah. Dalam makna bahwa dengan keyakinan bahwa masalah itu adalah bukan tanda kebencian Allah, tetapi tanda karena kasih sayang Allah kepada manusia, maka dia menerima dengan senang hati. Meskipun persoalan itu sulit, meskipun itu pada dasarnya tidak mengenakkan, ya, secara fisik, tapi penerimaan dirinya yang tulus dan ikhlas dan pasrah, menerima dengan apa adanya, tanpa menggerutu, tanpa berkeluh kesah, dan semuanya diterima dengan senang hati. Karena dia yakin bahwa ini juga adalah anugerah Allah. Meskipun wujudnya tidak menyenangkan, tapi ini adalah ujian dari Allah untuk bisa menambah ketabahan, kekuatan dirinya untuk menghadapi masalah. Tidak mudah juga orang bisa bersikap membina self-acceptance itu dengan cepat dan mudah. Karena biasanya manusia selalu cenderung untuk menerima dan senang dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang menyenangkan, yang lezat, tetapi kurang suka dengan hal-hal yang menyusahkan, bahkan tidak suka sama sekali dengan hal-hal yang menyakitkan. Meskipun Allah mengatakan boleh jadi yang menyakitkan itu akan berbuah kelezatan. Boleh jadi juga yang lezat itu akan berbuah kepahitan. Ini selalu kita rasakan dalam hidup ini. Kemudian baru yang ketiga adalah self-actualization. Seorang manusia harus membina dirinya, membina kekuatannya. Ada kekuatan yang bisa diberdayakan. Inilah yang kita katakan potensi tadi itu, yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Bersamaan dengan ruh itu ditiupkan, Allah sudah menganugerahkan kemampuan dan potensi itu. Tetapi dia tidak akan dapat diberdayakan apabila manusia tidak dapat mengenal dan memahami dirinya dan tidak bisa menerima persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan tulus dan ikhlas. Sehingga self-actualization itu tidak dapat dilakukan dengan baik. Padahal self-actualization inilah modalitas untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Oleh itu, perspektif konseling Islami tentu saja kita melihat manusia itu harus dibina, dibantu, dibimbing, dan diayomi agar bisa menegakkan pilar keberagamaan Islam yang 3 tadi di dalam dirinya. Apabila imannya sudah kuat, amalnya sudah soleh, dan ketakwaannya meningkat, tentu saja akan bermuaralah hidupnya dalam perilaku, sikap, dan persepsi, obsesi yang dibungkus oleh kemuliaan akhlak. Disinilah manusia tadi
akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, mental dan spiritual, dan tentu saja indikasinya adalah tentram jiwanya dan tenang hatinya. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, hati yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Dan fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang terpilih, dan masuklah ke surgaku, wad fadkhuli jannati. Bukankah ini tujuan hidup kita yang hakiki, wahai para tribunes yang berbahagia? Dan ini yang mau kita capai sebenarnya. Kalau ini sudah tercapai, tentu akan tidak ada persoalan dalam hidup ini. Kebahagiaan akan kita rasakan, ketentraman jiwa akan menyelimuti hidup kita, dan ketenangan hati akan bersemi di dalam dada kita. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan baik dalam kita mengharungi kehidupan dunia dan akhirat dalam aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan para tribunes yang berbahagia akan mendapatkan kekuatan dan bimbingan dari Allah untuk bisa memberdayakan potensinya, menyelesaikan seluruh problema kehidupan yang dihadapi dan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu, sampai bertemu pada lain kesempatan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.